Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan melanjutkan ayat ke-33 sampai ayat ke-35 dari surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi walaula ay yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqi'un wa zukhrufa wa in kullun dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekufuran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu di dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang kafir kepada Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, apa yang dibuatkan? Loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya. Wa zukhrufa, dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan ayat-ayat yang mulia ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat sebelumnya berarti ayat 32 di penghujung
dari ayat tersebut coba lihat ayatnya. Di penghujung daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wa rahmatu, dan rahmat Rabbmu khairun, itu lebih baik, mimma, dari apa yang yajma'un, mereka kumpulkan di dunia. Ya, di antara makna dari rahmat adalah surga. Jadi setelah Allah menegaskan pada ayat sebelumnya, yakni ayat ke-32, bahwa rahmat Allah, yakni surga itu jauh lebih istimewa dari harta dan semua perhiasan dunia, maka dalam ayat yang mulia ini, yakni ayat yang ke-33 yang sedang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang betapa hinanya dunia. Dunia itu tidak bernilai dan tidak berarti apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah di sini menyatakan, sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu di dalam kekufuran, tentu akan kami buatkan untuk orang-orang yang kafir kepada Ar-Rahman apa yang mereka sukai dari perhiasan dunia. Nah, di antara perhiasan dunia apa, Ibu? Di antara perhiasan dunia apa? Barakallahu fikum. Ya, di antara perhiasan dunia adalah emas dan perak. Apalagi yang disebutkan di ayat ini? Buyut. Apa buyut itu? Buyut itu apa? Orang tua dari kakek. Buyut itu jamak dari bait. Ya. Namanya papan. Gitu ya. Ibu semua kan ada di balik papan. Barakallahu fikum. Ada sandang, ada pangan, ada papan. Itu kan kebutuhan manusia. Ya, Ibu. Jadi salah satu perhiasan dunia adalah tempat tinggal kita yang disebut dengan papan. Kita semua ada di balik papan. Pulang dari sini kita kemana, Bu? Ke balik papan. Maksudnya ke rumah kita, di balik papan. Kita kalau di dalam rumah kan berarti di balik papan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu salah satu di antara perhiasan dunia. Rumah-rumah yang ditempati oleh manusia. Terkadang ibu-ibu yang dirahmati Allah, rumah itu menjadi nilai seseorang. Begitu ya? Alhamdulillah saya pernah tinggal di sini. Itu rumah-rumah di kompleks ini dulu, sekarang sudah tidak ada ya. Kan ada yang tipenya kecil, kopel, ada juga yang sendiri-sendiri, gede-gede. Kira-kira beda nggak itu, Bu? Saya ngobrol dengan orang Pertamina di sini, kenapa itu beda? Itu beda golongan, Ustadz. Maksudnya gimana? Ya, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ya, sesuai golongan, Ustadz, gitu ya. Kalau golongannya tinggi, biasanya rumahnya gede-gede. Ya, dia sendirian, halamannya gede, terpisah-pisah. Kalau yang kopel ngederet, itu ya di bawahnya. Kalau yang di Gunung Dub sana, oh itu lain lagi, Ustaz. Ah, itu manajer-manajer, kepala-kepala bagian. Yang di atas bukit paling gede itu apa? Oh, itu GM-nya. Begitu. Beda nggak, Ibu?
Lihat, nilai seseorang, level seseorang, pangkat, jabatan, kedudukan seseorang, kadang juga bisa dilihat dari sisi apanya? Rumahnya. Sehingga jika orang ingin menampilkan apa yang ada pada dirinya, menampilkan gengsinya, menampilkan nilainya, maka seringkali orang itu menjadikan rumahnya diperindah, dipercantik, supaya orang tahu bahwa dia itu orang kaya, supaya manusia itu tahu bahwa dia bukan orang biasa. Begitu kan Ibu? Nah, seandainya di sini bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu di dalam kekufuran, karena ternyata fitnah harta, fitnah materi dunia bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran, kufur nikmat, bahkan kufur yang dikatakan sebagai dosa yang bisa merusak bahkan membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Nah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala bukan hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu di dalam kekufuran karena fitnah harta, tentu kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Ar-Rahman itu tempat-tempat tinggal yang mewah dan megah. Di sini disebutkan kemewahan rumah itu. Sukufan min fiddah. Sukuf, ya. Sakfun. Sakfun itu apa? Sakfun, sakfani, sukufun. Apa artinya sakfun? Atap-atap. Ya, sakfun itu atap. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Kalau sukuf itu jamaknya, berarti beratap-atap. Kalau beratap-atap berarti bertingkat-tingkat. Dalam bahasa lain berloteng-loteng. Begitu ya? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kemewahan dalam tempat tinggal. Masya Allah, loteng-lotengnya itu, sukufnya itu terbuat dari perak. Ada orang kaya di sini, Bu? Alhamdulillah, semua ibu-ibu di sini orang kaya. Kaya hati. Ya kan, Ibu? Yang penting itu kan kaya hati. Baik. Jadi sukufnya saja dari perak. Ya, sekaya-kayanya orang, rasa-rasanya jarang yang bikin loteng itu dari perak. Ya, Ibu. Ditambah lagi tangga-tangganya, karena dia loteng. Masya Allah, sukufnya terbuat dari perak, kemudian tangga-tangga lotengnya juga terbuat dari perak. Jadi kalau ada rumah modelnya seperti itu, kita sudah bisa pastikan ini pasti orang kaya. Perak itu segram berapa sekarang? Ibu nggak punya perak ya, punyanya emas. Berapa kilo, Bu? Emasnya di rumah? Taib. Taruhlah 20.000 ya. 20-30 ribu. Yang jelas dia lebih murah daripada emas, jauh lebih murah daripada emas. Tapi dia tetap ya sesuatu yang berharga. Dia barang yang berharga. Nah, kalau ada orang loteng rumahnya terbuat dari perak, tangga-tangga menuju ke lotengnya yang mereka naiki terbuat dari perak, kita sudah bisa menilai bahwa orang ini orang kaya, orang berharta. Ditambah lagi ternyata pintu-pintunya juga dari perak. Masya Allah. Orang dari ulin, nah dia dari perak. Wa zuhrufa. Ya, demikian pula zuhrufnya, yakni perhiasan daripada rumahnya. Kemudian juga dipan-dipannya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini menggambarkan
ya betapa mewah dan megahnya rumah-rumah orang-orang kafir ini. Nah, seandainya bukan karena hendak menghindarkan manusia menjadi umat yang satu di dalam kekufuran karena fitnah harta, tentu Allah Subhanahu wa taala akan buatkan bagi orang-orang kafir kemewahan-kemewahan tempat tinggal mereka. Yang rumah mereka dari perak, atapnya, tangganya, kemudian pintu-pintunya, dipan-dipannya, dan juga semua pernak-pernik perhiasannya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan tetap orang-orang yang juara itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka di penghujung ayat Allah sampaikan wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, dan kehidupan akhirat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Itu secara garis besar dari pembahasan 3 ayat tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi setelah Allah, kita lanjut ke faidahnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat sebelumnya, ayat 32, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, bahwa rahmat Allah berupa surga itu jauh lebih istimewa dari harta dan semua perhiasan dunia. Maka di ayat ke-33 ini Allah menjelaskan tentang betapa hinanya dunia. Begitu ya. Kalau ya dunia ini sangat mulia di sisi Allah, Allah tidak mungkin ngasih makan dan minum kepada orang-orang kafir. Karena dunia ini hina, ya Allah berikan kepada orang-orang kafir. Gitu ya. Taib. Jadi dunia ini tidak bernilai dan tidak berarti apapun di sisinya. Namun seringkali materi dunia dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai manusia. Tadi ya, rumah gedong dengan rumah sempit itu kadang jadi ukuran. Kalau yang gedong berarti kaya, berarti mulia. Kalau rumah sempit berarti miskin dan kere. Barakallahu fikum. Ya. Kemilau dunia seakan tak pernah ada habisnya. Fata morgananya begitu menyilaukan hati dan pikiran. Keindahannya membuat manusia itu bertekuk lutut di hadapannya. Gemerlapnya begitu membelenggu dan melenakkan. Kilauannya begitu menyilaukan dan melenyapkan kesadaran. Kesibukannya menyeret manusia hingga terkulai lemas. Hiruk pikuknya membuat hilangnya fungsi akal sehat. Kepadatannya membuat hidup manusia terpenjara. Ya, barusan saya juga terpenjara. Di kerumunan kendaraan-kendaraan yang macet. Semoga tidak sampai di akhirat macetnya. Kalau macet di akhirat repot. Macet di dunia masih ringan. Barakallahu fikum. Jadi kepadatan dunia ini membuat hidup manusia terpenjara dan selalu dirudung dengan keresahan, kecemasan, kegelisahan, stres, depresi tanpa henti. Itulah dunia. Alhamdulillah orang Balikpapan masih sabar-sabar. Walaupun macet kararalem, begitu ya. Kalau yang suka klakson-klakson, lihat saja platnya, pasti bukan KT itu. Ya. Walaupun yang KT kadang juga begitu, ya, mungkin ketularan dari luar. Barakallahu fikum. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua itu menjadikan manusia terombang-ambing dalam kubangan dosa dan juga maksiat, bahkan kekufuran. Jadi fitnah dunia itu dahsyat sekali. Dan Nabi sudah menyatakan itu. Wa fitnatu ummati al-mal.
Fitnah bagi umatku itu adalah harta. Itu sudah dinas oleh Nabi. Fitnah umatku itu adalah harta. Umatku di sini siapa? Siapapun umatnya Nabi. Apakah orang yang berilmunya, apalagi orang awamnya terfitnah oleh harta. Ada orang berilmu terfitnah oleh harta, Ibu? Banyak. Ada enggak orang yang berilmu terfitnah oleh dunia? Banyak. Ya, dunia itu tidak mesti harta saja. Popularitas, kedudukan, pangkat, jabatan, termasuk atba'. Atba' itu para pengikut, pendukung. Bahasa orang sekarang follower, ya, subscriber, ya, dan lain sebagainya. Jadi semua itu menjadikan manusia terombang-ambing dalam kubangan dosa dan maksiat, bahkan kekufuran. Sehingga mereka tidak bisa lagi melihat hakikat yang sebenarnya dari dunia ini. Allahul musta'an. Nah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan bahaya ya kalau orang tidak bisa melihat hakikat dunia. Bahaya sekali kalau orang itu tidak bisa melihat hakikat dunia. Makanya sebagian para ulama banyak memberikan perumpamaan tentang dunia ini. Ada yang mengumpamakan dunia itu seperti ular berbisa. Ya, Ibu. Ada yang pernah lihat ular? Ada yang pernah nyentuh kulitnya? Apa, Bu? Kulit ular itu kalau disentuh kasarkah, haluskah, lembutkah? Halus. Kulit ular itu halus. Glowing dia. Begitu ya? Halus, mulus, lembut, begitu ya? Tapi berbisa tidak? Berbisa. Ya. Yang tidak berbisa saja ngeri. Kalau digigit, pernah digigit ular, Ibu? Na'udzubillah. Ya. Kalau digigit ular itu biasanya giginya nempel di situ. 2. Ular sawah itu kalau ngigit itu dia ninggalin giginya. Kalau yang tidak berbisa masih rada mending, tapi kalau yang berbisa, nah bisanya itu kan lewat giginya. Jadi selang untuk menyalurkan bisanya itu lewat giginya. Ketika dia ngigit, maka bisanya kemudian tersalur lewat taring gigitannya itu. Masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa mematikan. Nah, sebagian ulama itu mengumpamakan dunia ini seperti ular berbisa. Ya, kulitnya mulus, halus, lembut, tapi bisanya sangat mengerikan. Nah, itulah dunia. Kalau bahasanya Nabi, hulwatun khadirah. Dunia itu hijau ranum dan manis rasanya. Tapi dia sangat berbahaya, sangat berbisa. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ada juga yang mengumpamakan dunia itu ibaratkan nenek-nenek tua yang di make up. Begitu ya. Kemudian membuat para pemuda itu terkagum-kagum. Pengaruh make up itu kan luar biasa, Ibu ya. Orang pesek saja jadi mancung. Barakallahu fiikum. Yang keriput bisa hilang, ditarik-tarik pakai solatip. Baru didempul, ya pakai kosmetik. Barakallahu fiikum. Jadi kelihatannya kencang, padahal aslinya nenek tua. Nah itulah, kalau orang tidak paham hakikatnya, siapa sebenarnya yang cantik ini? Kalau dia paham hakikatnya, dia ngerti dalemannya, oh ternyata nenek tua, dia tidak akan terpesona, tidak akan tertipu. Nah orang yang tidak paham tertipu, sehingga banyak yang ingin menikahinya.
Ketika dinikahi dia terlarut, di malam pertama saja dia sudah kecewa berat. Begitu kan Ibu? Nah, malam pertama itu maksudnya adalah saat dia meninggalkan alam dunia ini. Malam pertama di alam kuburnya. Dia akan menyesal karena sudah tergoda oleh nenek-nenek tua yang di make up. Dan banyak sekali ya perumpamaan-perumpamaan yang lain yang semuanya menggambarkan bahwa dunia itu bisa memberikan tipuan kepada kita. Nah, di poin kedua ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit menjelaskan tentang hakikat daripada dunia. Pertama, jelas ya, dunia itu mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Bikin senang, tapi dia menipu. Berarti kan berbahaya sekali. Di surat Al-Hadid ayat 20, Allah menjelaskan beberapa karakter atau sifat daripada dunia. Allah berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah laib, permainan. Ya. Bisa dilihat enggak bagaimana orang di dunia ini bermain-main? Ya, Ibu, di semua bidang bermain-main mereka. Bahkan ada orang itu bermain di bidang agama. Menjadikan agama tunggangannya ya untuk meraih kepentingan dunia. Apalagi di bidang lain, bidang politik, apalagi itu permainan semua. Itu kan Ibu? Di dunia bisnis, oh permainan. Di dunia apa lagi? Semua orang bermain-main di dunia ini. Apalagi yang aslinya memang permainan. Nah, itu sifat dunia, laib. Kadang antara suami istri saja bermain. Ya kan Ibu? Ada enggak pasangan suami istri yang kucing-kucingan? Kucing-kucingan. Padahal mereka manusia, tapi mereka kucing-kucingan. Begitu ya? Kucing-kucingan. Hapus chat sebelum tidur. Jadi kalau diperiksa pasangannya aman sudah. Dia menyimpan nomor seseorang dengan kode unik. Ini kan bermain. Permainan. Entah si istrinya, entah suaminya. Waliyadzubillah. Ketika dinas keluar kota bermain dia. Papa sedang apa? Sudah belum rapatnya? Oh iya, sudah. Ini masih sedikit lagi. Begitu. Padahal dia sedang di mana tuh, Bu? Sedang ngamar mungkin. Gitu. Papa di situ sama siapa? Ini sama teman-teman kantor. Gitu. Begitu ya. Padahal sedang sama teman perempuan. Bisa jadi itu. Saya sering cerita Ibu ya. Para pembesar di perusahaan itu ada yang cerita terus terang ke saya. Ustaz, kami kalau dinas keluar kota 10 orang, itu mungkin yang selamat cuma 2-3 orang saja. Yang selamat, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya ngapain? Jajan Ustaz. Ya. Istri anak-anaknya di Balikpapan tidak ada yang tahu. Begitu. Ini namanya apa, Bu? Permainan. Kucing-kucingan dengan istrinya, kucing-kucingan dengan anaknya, kucing-kucingan dengan mertuanya. Nas'alullah as-salamah. Walahun. Dunia juga punya sifat lahun. Lahun itu apa? Lahu. Ya. Sesuatu yang melalaikan. Lahun. Laib dan lahun. Ya.
Dunia seringkali melalaikan kita. Wazinatun, dunia juga adalah perhiasan. Dunia juga adalah perhiasan, zina. Masya Allah. Wa tafakhurum bainakum. Dunia juga tempat manusia tafakhur. Tafakhur itu apa? Berbangga-bangga, bermegah-megah. Wa takatsur. Ya berbanyak-banyak. Ya. Fil amwal, dalam harta, dalam anak. Ya, orang berbangga-bangga, berbanyak-banyak dalam urusan harta dan juga anak-anak. Dan mohon maaf, ibu kadang berbangga seperti ini malah dijadikan konten di masa-masa sekarang demi subscriber, begitu kan? Berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan anak. Kemudian Allah umpamakan kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Musim hujan seperti ini bagi sebagian para petani luar biasa, mengagumkan. Kenapa? Karena bikin subur tanaman-tanaman. Kemudian tanaman itu tidak lama menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Jadi mengering dulu, baru kemudian menguning, kemudian hancur. Nah demikianlah keadaan atau perumpamaan daripada dunia. Dia sebentar saja seperti air hujan yang menyuburkan. Tapi tidak lama setelah itu, tanaman-tanaman yang hijau ranum itu berubah menjadi kering. Setelah kering menguning, setelah menguning pada berguguran, hancur. Dan di akhirat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fil akhirati adzabun syadid. Ya, di akhirat nanti ada azab yang keras, namun juga ada magfirah minallah wa ridwan. Ada juga ampunan dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung ayat Allah kembali mengingatkan tentang betapa hinanya dunia, berbahayanya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dia bikin senang memang, tapi dia menipu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari ayat ini kita memahami bahwa kita itu mesti waspada terhadap fitnah dunia. Yang kedua, di antara hakikat daripada dunia itu lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar sementara orang-orang ada di sekitar beliau. Beliau melintasi bangkai seekor anak kambing yang kecil atau terputus telinganya alias cacat. Beliau memegang telinga bangkai tersebut. Ya, bangkai di sana itu jangan dibayangkan seperti bangkai di kita ya ibu. Kalau di Arab itu bangkai itu tidak busuk, dia mengering karena udaranya ya. Udaranya yang kering di Jazirah Arab. Kalau di kita kan udara tropis ya. Kalau di kita bangkai ya membusuk, nggak ada orang mau pegang, dekat-dekat saja enggak. Kalau di Arab, misalkan kambing mati, disimpan saja misalkan di pinggir jalan, di padang pasir. Nanti dia akan mengering itu. Mengering kemudian jadi keriput masih dalam keadaan kering. Nanti akhirnya tinggal sisa tulang belulangnya saja. Nah, makanya Nabi memegang telinga bangkai tersebut seraya beliau bersabda, kata Nabi,
Ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang suka memiliki anak kambing ini dengan membayar seharga 1 dirham? Siapa yang mau? Ini bayar 1 dirham saja. Dirham itu uang perak. Kemudian mereka menjawab, para sahabat kemudian menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat, kami tidak suka memilikinya. Kami tidak ingin memilikinya dengan harga semurah apapun. Wa ma nasna'u bihi. Apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai ini? Artinya laqimah, enggak ada harganya ini. Qala atuhibbuna annahu lakum? Kata Nabi SAW, kalau begitu kata Nabi, apakah kalian suka bangkai anak kambing ini menjadi milik kalian? Sudah gratis aja begitu ya. Tidak usah pakai bayar 1 dirham. Maka dijawab lagi oleh para sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban fih li'annahu asakku fa kaifa wa huwa mayyit. Maka kata para sahabat, demi Allah, seandainya pun anak kambing ini masih hidup, tetaplah dia ada cacatnya. Dia anak kambing yang kecil, terputus lagi telinganya. Apalagi jika dia itu sudah menjadi seonggok bangkai. Kemudian disitulah Nabi kemudian memberikan pelajaran. Kata Nabi, fa wallahi ladunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh dunia ini lebih rendah, lebih hina, lebih ringan bagi Allah daripada hinanya bangkai ini bagi kalian. Berarti dunia itu lebih hina dari bangkai anak kambing yang cacat. Enggak ada nilainya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di hadis yang lain Nabi menyatakan nilai dunia itu lebih rendah dari 11 sayap nyamuk. Segede apa ibu sayap nyamuk itu? Sebelah lagi. Kata Nabi SAW di riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Seandainya dunia punya nilai di sisi Allah walau hanya menyamai nilai 11 sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Karena hinanya dunia Allah berikan ke orang kafir. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hakikat dunia yang berikutnya, dunia itu sangat singkat, cepat berlalu sekejap mata. Begitu kan ibu? Suka merasa enggak dunia itu begitu cepat? Perasaan teh kemarin kita masih muda, sekarang sudah mau tua. Kemarin cuma 1 helai itu uban, ya. Sekarang semuanya sudah berubah. Barakallahu fikum. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perasaan kemarin glowing, sekarang jadi gulawing, begitu ya. Ini cepat berlalu. Dunia ini cepat berlalu. Sekejap mata. Apalagi ketika orang itu nanti mengalami kematian. Ya, setelah masuk di kehidupan akhirat, yang 1 harinya bagaikan 1000 tahun hitungan di dunia, kan? Berarti sekejap mata banget itu. Dunia yang mungkin puluhan tahun kita di dalamnya, ketika nanti kita di akhirat, dunia itu terasa sangat
sangat singkat. Makanya di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di antaranya di surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yauman aw ba'dha yaum. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Kemudian Allah berfirman, illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi itu melainkan sebentar saja, qalil, waktu yang sedikit, waktu yang sebentar. Law annakum kuntum ta'lamun, kalau kamu sesungguhnya mengetahui, sebentar saja. Baik. Di ayat yang lain surat An-Nazi'at ayat 46, Allah juga berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau di pagi hari. Waktu pagi dan waktu sore itu sebentar sekali. Coba ibu perhatikan. Ya, dari waktu asar ke maghrib itu rasanya cepat. Rasanya cepat sekali. Nah, itulah singkatnya dunia. Nanti akan sangat dirasakan. Mau kita sendiri di dunia ini sudah merasakannya. Apalagi nanti kalau kita sudah ada di akhirat. Di dunia saja kita merasakan betapa cepatnya waktu di dunia ini berlalu. Perasaan kemarin hari Rabu, ya sekarang sudah hari Rabu lagi. Begitu. Perasaan kemarin Jumatan, sekarang sudah mau Jumat lagi. Begitu. Perasaan kemarin kita sekolah, sekarang malah cucu kita yang sekolah. Gitu. Betapa cepatnya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma sambil memegang pundak. Kok ipar di sini? Bukan ipar ini. Oh iya betul ipar. Kenapa ipar, Ibu? Salah satu istrinya Nabi siapa? Kenapa Abdullah bin Umar disebut iparnya Nabi? Karena salah satu dari istri Nabi, putrinya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Kunyahnya Umar apa? Ibu hafal enggak istri-istri Nabi? Kalau istri-istri suami ibu hafal? Hafsah. Hafsah kan ibu? Iya. Hafsah itu siapa? Binti Umar. Putrinya Umar. Salah satu istrinya Nabi adalah putrinya sahabat Umar. Hafsah. Juga salah satu istri Nabi adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Umar, ya sambil memegang pundak iparnya ini. Apa kata Nabi di riwayat Imam Al-Bukhari? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang yang gharib. Atau bahkan seperti orang yang sekedar lewat saja, yakni musafir. Ibu pernah jadi orang asing? Ya, setidak-tidaknya ibu jadi orang asing di Mekah Madinah kan? Waktu umroh. Kalau di Eropa pernah, Bu? Belum pernah. Di Australia
Belum, sudah ke situ aja, Mekah Madinah saja. Sama Masjidil Aqsa. Kita kalau ke sana, terasa kan orang asingnya, Bu? Ada pertanyaan tadi malam ya. Ibu yang pulang dari umroh, ternyata masih terbayang-bayang, pengen ke sana lagi. Nah mungkin umroh itu kan minimal paketnya 9 hari. 9 hari itu maksudnya 7 hari di sananya. Ya kan? Biasanya 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. 2 hari itu untuk PP perjalanan. Kalau paket 12 hari di sananya itu 10 hari biasanya. 55 atau 4 dan 6. Begitu. Nah, waktu taruhlah 1 minggu, 1 pekan di sana itu terasa sangat singkat. Ditambah lagi kita orang asing gitu. Oh, itu sangat singkat sekali. Makanya orang yang baru pertama ke sana, ya, jangankan yang baru pertama, yang sudah berpuluh-puluh kali saja, kalau pulang dari sana itu pasti pengen balik lagi. Apalagi baru yang pertama. Ya. Kesan pertama saja begitu menggoda, kan begitu. Nah, ketika kita jadi orang asing, waktu itu terasa singkat. Waktu terasa singkat. Atau kita sekedar lewat, jadi musafir. Nah itulah dunia. Ya. Dunia ini ibu-ibu yang dirahmati Allah sangat singkat sekali. Nabi mengumpamakan seperti orang asing atau orang yang sekedar lewat, musafir. Artinya karena dunia itu singkat, dunia itu sebentar, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah jangan sampai kita itu terlena. Kita kalau safar biasanya yang dirindukan apa? Ibu pernah safar? Ketika safar yang dirindukan siapa? Kampung halaman kan? Rumah tempat kita tinggal. Nah, kalau Nabi mengatakan, jadilah engkau di dunia ini seperti orang musafir yang sekedar lewat. Berarti fokusnya kemana? Ke tujuan yang kita tuju. Ya. Balik ke tempat asal. Begitu kan? Nah, balik ke tempat asal itulah maksudnya. Kita berasal dari Allah, akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dunia ini adalah tempat kita singgah. Berarti jangan terlena dengan dunia, karena fokus kita adalah pulang menuju Allah. Makanya ada orang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan berpulang kepada Allah. Bukan begitu, Ibu? Nabi Adam dulu di surga, maka berarti rumah kita sebetulnya adalah rumah bapak kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Tujuan kita mesti ke sana. Nah, dunia ini tempat singgahnya. Jadilah kita seperti orang asing di dunia ini. Artinya enggak berlama-lama. Sekedar lewat jadi musafir. Ya, Ibu, namanya tempat singgah, biasanya tidak lama-lama di situ. Dan namanya tempat singgah, ya seindah apapun tempat singgah itu, biasanya kita tidak akan terlena di dalamnya. Kenapa? Karena fokus kita biasanya kepada tujuan. Balik lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu makna daripada hadis ini. Jangan sampai terlena dengan dunia. Karena seindah apapun dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Dia hanya tempat singgah. Baik, kita ini semua kan musafir. Ya, musafir. Kita sudah menjalani berapa alam, Bu? 2 ya, ada alam rahim. Sekarang kita sedang ada di alam dunia. Safar kita menuju siapa? Menuju Allah Azza wa Jalla. Nanti masih ada namanya alam kubur,
kemudian masih ada perjalanan di akhirat. Tempat finish kita imma surga, imma neraka. Wal iyadzu billah minan nar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas selembar tikar. Ketika bangkit dari tidurnya, tikar tersebut meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Ada yang masih punya tikar, Bu? Lampit orang sini bilang. Berkatalah para sahabat yang menyaksikan hal itu, ya Rasulullah, seandainya boleh kami siapkan untukmu kasur yang empuk, spring bed, begitu ya, harga puluhan juta. Bisa jadi terapi, bisa mijit punggung sendiri, mengeluarkan aroma terapi. Barakallahu fikum. Ada yang punya spring bed gitu, Bu? Taib. Ini kebaikan para sahabat. Seandainya boleh kami siapkan untukmu kasur yang empuk. Apa jawaban Nabi, Ibu? Mali. Mali wa malid dunya. Ada kecintaan apa aku dengan dunia? Apa gerangan aku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku di dunia ini tidak lain kecuali seperti seorang pengendara yang mencari teteduhan di bawah pohon, lalu dia rehat sebentar, kemudian dia pun meninggalkannya. Berarti sebentar banget. Ya, sebentar sekali. Itulah singkatnya dunia. Ya, maka jangan terlena dan terpesona dengan dunia. Lanjut sedikit lagi, Bu ya. Mohon waktunya ya. Boleh dilanjut nih? Kalau enggak boleh kita tutup aja. Sedikit lagi ya. Yang kelima, dunia itu tidak ada nilai dan arti dibandingkan dengan surga ilahi. Enggak ada nilainya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menangis melihat kebersahajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau hanya tidur di atas selembar tikar tanpa dialasi apapun. Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Fara'aitu athar al-hasir fi jambihi fabakait." Aku melihat bekas tikar di lambung atau di rusuk beliau, maka aku pun menangis. Sehingga mengundang tanyanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah, maka aku mengatakan wahai Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar, sesungguhnya Kisra itu gelar Raja Persia, dan juga Kaisar, ini gelar untuk Raja Romawi. Mereka fima huwa fihi, fima huma fihi, ya mereka berada di dalam apa yang ada pada mereka, yakni kemegahannya. Wa anta Rasulullah, ya sementara engkau adalah Rasul Allah, utusan Allah. Artinya kau jauh berbanding begitu. Padahal seharusnya engkau lebih istimewa. Jelas dibandingkan Kaisar, dibandingkan dengan Kisra, engkau lebih istimewa. Tapi kenapa keadaanmu seperti ini? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amma tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Tidakkah engkau ridha wahai Umar, mereka mendapatkan dunia sedangkan kita nanti mendapatkan akhirat? Begitu ya. Artinya kan dunia sebentar saja. Semegah-megahnya orang, Ibu, di dunia ini sebentar saja. Ya. Orang punya kemegahan dalam pakaian, begitu ya. Sebentar saja. Orang pakai pakaian itu sebentar saja. Ketika keluar rumah, di dalam rumah paling pakai daster bolong, kan begitu.
Ya kan Ibu? Yang kadang digantung aja begitu kan, dipakai lagi, digantung lagi seminggu nggak dicuci-cuci gitu ya. Sampai jadi sarang nyamuk. Ya. Barakallahu fikum. Kalau kita punya pakaian yang bagus dipakai pas di luar aja. Di dalam biasanya tampil seadanya. Begitu kan Ibu? Ya. Barakallahu fikum. Sebentar. Makanan enak. Makanan yang mewah. Ibu makan seenak apapun. Seenak apapun, semewah apapun. Ya, yang katanya bahan-bahannya saja higienis. Bahan-bahannya saja ini semuanya apa namanya? Kalau buah-buahan tuh ada yang organik gitu ya, sayurnya, buah-buahannya organik semua. Bumbu-bumbunya semuanya organik, pokoknya serba premium. Begitu ya. Barakallahu fikum. Semewah-mewahnya, seenak-enaknya makanan, tetap saja enaknya hanya di piring pertama. Ya tidak Ibu? Piring kedua masih enak Bu? Masih kalau Ibu doyan makan. Begitu ya. Masih lah piring kedua. Gitu ya. Kalau sudah piring ketiga, berubah. Bukan enak lagi itu. Enak. Ya. Dan selanjutnya bisa jadi penyakit. Itu pakaian. Rumah, semuanya. Kendaraan. Ya. Sebentar saja. Durasinya sebentar, kemudian juga terbatas. Banyak orang yang punya harta kekayaan tapi juga tidak bisa menikmatinya. Ya kan Ibu? Kadang kita itu aneh ya, kalau orang-orang kemudian senang koleksi mobil. Buat apa? Sampai dijejerin mobil itu. Punya sampai 4, sampai 6. Buat apa? Begitu ya. Emang semuanya kalau kita keluar rumah dipakai semua? Enggak, cuman satu aja yang dipakai. Ya. Satu pun masih ada seatnya banyak, begitu kan? Makanya Ibu kalau punya kendaraan itu dizakati. Ya, zakat kendaraan itu boncengkan orang. Begitu ya. Itu jadi amal soleh, jadi amal yang berpahala. Jadi kalau Ibu pakai mobil, ya, mau pengajian, kira-kira siapa yang dekat rumah Ibu? Daripada dia naik Grab, naik angkot, barakallahu fikum, callingan, janjian. Ibu bareng-bareng dengan kendaraan saya. Begitu. Jadi terisi mobilnya. Jadi amal jariyah, jadi amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terbatas, ya. Terbatas. Semewah-mewahnya dunia, sebanyak-banyaknya dunia tetap saja terbatas. Ya. Apalagi ya orang sudah sepuh gitu Ibu ya. Daya tarik ke makanan itu mungkin sudah berkurang. Daya tarik kepada dunia sudah berkurang, begitu kan? Walaupun dia berharta, berlimpah ruah hartanya. Banyak orang kayak gitu. Hartanya di mana-mana tapi tidak bisa dia nikmati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Nabi menegaskan di sini, amma tardha an takuna lahumud dunya walanal akhirah. Biar mereka dapat dunia tapi kita dapat akhirat. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima tarji'." Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya semisal salah seorang dari kalian yang memasukkan sebuah jarinya ke dalam lautan, maka hendaklah dia melihat apa yang dibawa oleh jari tersebut ketika diangkat. Jadi lautan yang begitu luas, tak bertepi, ya itulah gambaran akhirat. Sedangkan air laut yang nempel sangat sedikit di jari kita yang habis dicelupkan, itulah nilai dunia. Baik, terakhir dari ayat terakhir, ayat ke-35, kita ambil faidah penjelasan bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang semisal ada di beberapa
ayat dan surat yang lainnya. Sini ada surat Al-An'am 32. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Di surat Al-Isra, surat Al-A'la ayat ke-17 Allah juga berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di surat Ad-Duha ayat keempat Allah juga berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan, yakni kehidupan dunia. Di surat Al-Ankabut ayat 64 Allah juga berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengetahui. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jazakumullah khair atas kesabarannya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita semua. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sampai di sini ibu sudah pada pengen pulang? Ada janjian Ustadz jam 10.15. Sekarang sudah lewat. Cukup ibu sampai di sini? Mau ada pertanyaan tidak? Kelamaan. Baik, kalau ada pertanyaan kita pending saja di kesempatan berikutnya. Saya mohon maaf tadi kejebak macet ibu ya. Sekarang ini terlambat sedikit sudah, konsekuensinya terlambat banyak gitu ya. Jadi memang spare waktunya setidak-tidaknya harus 1 jam ya sebelum pengajian dimulai gitu ya. Jadi kalaupun ada macet, insya Allah tidak terlambat. Saya dari rumah ke sini ibu, tadi berapa? 40 menitan. 40 atau 3/4 jam. Hampir 45 menit. Karena macet. Kalau normalnya mungkin 20 menit sampai ya 25 menit. Qadarullah wa masya'a fa'al. Taib. Semoga dimaklumi dan semoga ibu memaafkannya. Baik ibu, sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.